Di video ini kita akan membahas tentang statistika data berkelompok. Nah, di sini misalnya ada 40 data. Yang pertama mau kita lakukan yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Untuk membuat tabel distribusi di sini ada beberapa langkah. Nah, di sini yang pertama yaitu menentukan jangkauan, kemudian banyak interval kelas, kemudian panjang intervalnya, dan yang terakhir menentukan batas bawah kelas pertamanya. Nah, di sini yang pertama kita cari jangkauannya dulu. Nah, jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data yang terkecil. Di sini kita dapatkan hasil data terbesarnya itu 99, kemudian data terkecilnya adalah 71, sehingga jangkauannya adalah 99 dikurangi 71 sama dengan 28. Nah, kemudian yang kedua menentukan banyak interval kelas. Nah, banyak interval kelas di sini kita menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n ini merupakan banyaknya data. Sehingga di sini 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6,29. Atau ini kalau kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita menentukan panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas atau I biasa disimbolkan juga C atau P, bebas ya. Ini adalah jangkauan per banyaknya kelas. Jadi di sini jangkauannya yaitu 28, kemudian banyak kelasnya yaitu 6. Berarti di sini banyak kelas atau panjang kelasnya yaitu 4,6, atau kalau kita bulatkan menjadi 5. Nah, jika sudah, kemudian kita tinggal menentukan batas kelas pertama. Nah, di sini karena kelasnya ada 6, kemudian interval kelasnya yaitu 5, berarti di sini 70 sampai 74 gitu ya. Kemudian 75 sampai 80, sampai 79. Kemudian 80 sampai 84. Nah, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kemudian untuk menentukan banyak frekuensinya kita bisa menggunakan tools seperti biasa, yaitu ini tinggal kita masukkan aja misalnya 87, berarti 87 itu ada di 85 sampai 89 gitu ya. Kemudian 71 berarti ada di sini. Kemudian 80 berarti di sini. 88 ada di sini. Dan seterusnya diteruskan sampai selesai sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berarti tabel distribusi frekuensinya itu cukup interval kelas dan frekuensinya. Nah, di sini kemudian yang mau kita bahas yaitu untuk mencari mean atau rata-rata ya. Untuk mencari mean di sini ada 3 metode untuk mencari mean. Itu ada 3 metode, yaitu berdasarkan definisi, kemudian berdasarkan rataan sementara, dan ketiga yaitu dengan kode. Nah, di sini kita bahas satu persatu mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya berdasarkan definisi itu berarti kan banyak data dikalikan dengan frekuensi dijumlah semuanya kemudian dibagi dengan total frekuensinya gitu ya. Berarti kalau kita simbolkan, kita rumuskan di sini sigma dari F dikali dengan XI dibagi dengan banyaknya
data. Nah, tapi kalau kita lihat di sini datanya dia berkelompok, ya kan? Nah, kalau data tunggal kita langsung tinggal kalikan saja dengan frekuensi, tapi karena di sini data kelompok kita tentukan dulu nilai tengah dari masing-masing kelasnya gitu ya. Di sini kita simbolkan dengan xi. Mencari nilai tengahnya itu tinggal dijumlah kemudian dibagi 2. Berarti di sini 70 ditambah dengan 74 berarti 144 dibagi 2 sehingga kita dapat hasilnya yaitu 72. Nah, kemudian untuk yang seterusnya tinggal kita tambahkan saja dengan intervalnya. Intervalnya 5 berarti 72 ditambah 5 yaitu 77. Kemudian ditambah 5 82 ditambah 87 92 dan 97. Nah, ya udah. Ini di sini kita tinggal mencari nilai fxi-nya. Fxi-nya di sini berarti yang pertama 72 dikali 4 yaitu 288. Kemudian 616. Nah, ini tinggal kita jumlah, didapat hasilnya yaitu 3330. Sehingga di sini untuk mencari rata-ratanya yaitu 30 dibagi dengan, nah, di sini frekuensinya tadi totalnya adalah 40. Berarti tinggal dibagi dengan 40. Maka didapat nilai rata-ratanya yaitu 83,25. Nah, yang berikutnya menggunakan rataan sementara. Nah, untuk menentukan rataan sementara di sini kita bisa ambil nilai tengah-tengahnya atau menjadikan acuan dari salah satu data di tengah-tengah sini. Nah, karena di sini ada 6 berarti kita boleh ambil yang ketiga, boleh ambil yang keempat. Dan kalau mau yang keempat sebagai acuannya boleh ya. Di sini kita ambil yang ini. Nah, ini tadi xi-nya. xi-nya tadi itu 72, 77, 82, 87, 92, kemudian 97. Nah, untuk menggunakan rataan sementara di sini rumusnya yaitu x S ditambah dengan sigma dari F dikali D dibagi dengan banyak kelas, banyak frekuensinya gitu ya. Nah, di sini karena kita menggunakan data interval kelas keempat, berarti di sini rataan sementaranya kita gunakan yang 87 ya. Nah, kemudian di sini ada sigma dari F kali D. Apa itu D? Nah, D itu gampangnya adalah selisih antara masing-masing data tengah ini atau nilai tengah ini dengan nilai tengah yang kita jadikan rataan sementara. Berarti di sini 87 dikurang 87. Kemudian di sini 82 dikurang 87 negatif 5. Nah, di sini 77 dikurang 87 berarti negatif 10. Kemudian di sini negatif 15. Nah, untuk yang ke bawah di sini berarti 92 dikurang 87 itu 5. Kemudian 97 dikurang 27 10. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan saja. Berarti di sini F D gitu ya. Berarti frekuensinya dikali dengan D-nya, yaitu di sini berarti negatif 60, kemudian negatif 80. Di sini 10 kali negatif 5, negatif 50, 0 kali 12, 0. Kemudian 5 kali 4, 20. Kemudian di sini juga 20. Nah, ini FD-nya tinggal kita jumlah aja, dapat hasilnya negatif 150. Yaudah, di sini berarti negatif 150 dibagi dengan 40.
Sehingga di sini rata-ratanya itu 87 dikurang dengan 3,75. Hasilnya 83,25. Ya, sama seperti rata-rata yang sebelumnya. Nah, berikutnya jika menggunakan coding. Nah, di sini untuk menggunakan coding. Nah, kalau di sini kita lihat D-nya itu dia kelipatan 5, ya kan? Nah, maka kita bisa membagi dulu semuanya dengan 5 supaya nanti kita kali 5-nya belakangan aja. Berarti di sini C-nya di rataan sementaranya tetap sama 0, tapi di sini dia jadinya -1, -2, -3, kemudian ke bawahnya 1, 2 gitu ya. Nah, untuk rumusnya yang menggunakan coding ini sama seperti yang menggunakan rataan sementara, cuma bedanya nanti dia dikalikan dengan intervalnya, karena di sini kan kita sederhanakan gitu ya. Berarti rumusnya jadi XS ditambah dengan sigma FC dibagi dengan N, kemudian dikalikan dengan interval. Nah, di sini XS-nya atau rataan sementaranya sama 87 ditambah. Nah, di sini kita tinggal kalikan F dengan C-nya gitu ya. Nah, di sini berarti FC-nya yaitu -12, -16, -10, 0, 4, 4. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya yaitu -30. Nah, ya udah, berarti di sini jadinya -30 per 40 dikali dengan 5 X. Nah, ya udah, dapat nanti hasilnya sama, yaitu 83,25. Nah, bebas ya. Untuk mencari min kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu berdasarkan definisi, rataan sementara, kemudian coding. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu untuk mencari median. Nah, di sini untuk median rumusnya yaitu tepi bawah median ditambah dengan setengah N dikurangi dengan FK sebelum dibagi dengan frekuensi mediannya dikali interval. Ya. Nah, di sini kita tentuin dulu, karena median itu kan dia adalah nilai tengah ya. Berarti kalau di sini datanya 40, berarti tengah-tengahnya ada di 20, 21 gitu ya. Berarti di sini kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. 4 tambah 8, 12, tambah 10, 22, tambah 12, 34, tambah 4, 38, tambah 2, 40. Nah, berarti di sini setengah N-nya yaitu 20 kan ya. Nah, data ke-20 itu ada di sini. Berarti kita ambil mediannya di data ke interval kelas ketiga gitu ya, di 80 sampai 84. Sehingga tepi bawah mediannya itu adalah ini yang 80, tapi kita kurangkan dengan 0,5 gitu ya. Tepi bawah median berarti jadinya 79,5. Nah, ditambah dengan setengah N-nya. Setengah N-nya itu 20 ya, karena setengah dari 40. 20 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum sebelum dari kelas mediannya. Di sini mediannya kita ambil yang ini kan ya. Nah, ini mediannya kita ambil yang ini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang ini, yang 12 dikurangi dengan 12 dibagi dengan frekuensi mediannya.
frekuensi mediannya itu ada di sini, yang berarti 10 dikali dengan intervalnya 5. Sehingga di sini kita dapatkan nilai mediannya yaitu adalah 83,5. Nah, kemudian untuk mencari nilai modus, nah modus itu rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan interval. Nah, tepi bawah modus. Nah, modus itu kan adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini berarti ada di data ke interval kelas keempat ya, di 85 sampai 89 modusnya. Nah, tepi bawahnya berarti sama, 85 ini kita kurangkan dengan 0,5 ya. Jadinya 84,5 ditambah dengan D1. Nah, di sini ada D1 D2. Apa itu D1 D2? Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi modusnya dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian kalau misalnya D2 itu selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya gitu ya. Berarti di sini D1-nya adalah 12 dikurang 10, yaitu 2 per 2 ditambah, nah di sini 12 dikurang 4 berarti 8 dikali dengan intervalnya yaitu 5. Maka kita dapatkan hasil dari modusnya yaitu 85,5 ya. Nah, yang berikutnya kita mau bahas kuartil dan desil untuk letak kumpulan data gitu ya. Nah, kalau kuartil, nah ini rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah kuartil ditambah dengan I per 4 dikalikan dengan N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi dari kelas kuartilnya dikali interval. Nah, di sini kenapa I per 4? Ya, karena kuartil itu adalah membagi data ini menjadi 4 bagian gitu kan ya. Makanya di sini I per 4 dikali dengan total frekuensinya. Nah, untuk desil ya udah rumusnya hampir sama aja kayak kuartil, cuma bedanya kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Berarti di sini tepi bawah desil ditambah dengan ini DI ya. DI berarti I per 10 dikali dengan N dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi desilnya dikali interval gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya kita mau mencari kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1 berarti kita tentuin dulu seperempat, berarti I-nya 1 kan ya, berarti di sini seperempat N. Seperempat N itu dia berarti karena data totalnya itu 40, berarti seperempatnya adalah 10. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Nah, data ke-10 itu ada di sini ya. Berarti tepi bawah kelasnya yaitu 75 dikurang dengan 0,5 yaitu 74,5 ditambah dengan seperempat dari 40 yaitu 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, yang kita jadikan kuartil 1 yang ini kan ya, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 4 dikurangi dengan frekuensi
dari tempat kuartilnya, yaitu 8 gitu ya, dikalikan dengan 5. Maka di sini kita dapat kuartil satunya yaitu adalah 78,25 gitu ya. Nah, untuk kuartil 3 berarti di sini diganti 3 aja ini ya, 3/4 dari 40, berarti data ke 30 adanya di sini untuk kuartil 3-nya gitu ya. Nah, untuk desil, nah yaudah, desil tinggal dibagi 10 seperti itu. Nah, di sini kemudian yang mau kita bahas yaitu adalah tentang mencari jangkauan antar kuartil. Nah, untuk jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil rumusnya sama dengan data tunggal gitu ya. Nah, untuk jangkauan antar kuartil yaitu cukup mengurangkan antara Q3 dengan Q1. Nah, untuk simpangan kuartilnya simpangan kuartil yaitu sama setengah dikali dengan jangkauan antar kuartil, atau di sini setengah dikali dengan Q3 min Q1. Nah, berarti misalnya tadi Q1-nya kita udah dapat, sekarang misalnya kita mau cari Q3-nya. Q3 berarti kita cari dulu di sini. Q3 berarti karena dia ada di sini berarti 84,5 ditambah dengan 3/4-nya berarti 30 dikurang dengan frekuensi sebelumnya yaitu 22 per frekuensi data kuartil 12 dikali dengan 5. Maka di sini kita dapat kuartil 3-nya yaitu 87,5. Nah, yaudah, berarti untuk jangkauan antar kuartil ini tinggal kita kurangkan aja, 87,5 dikurang dengan Q1-nya 78,25 sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 9,55. Untuk simpangan kuartilnya yaudah setengah dari hamparan atau jangkauan antar kuartilnya. Setengah dari 9,55 yaitu adalah 4,775. Oke, kemudian kita mau mencari simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, untuk simpangan rata-rata, nah ini rumusnya yaitu sigma dari Fi dikalikan dengan mutlak dari Xi dikurang dengan X bar atau rata-ratanya gitu ya, dibagi dengan banyak datanya. Nah, untuk mencari varians, atau ragam, itu rumusnya adalah sigma dari Fi dikali dengan Xi dikurang X bar yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari simpangan baku, rumusnya yaudah, simpangan baku yaitu akar dari varians gitu ya. Berarti di sini sigma dari Fi dikalikan dengan Xi dikurang dengan X bar yang dikuadrat dibagi banyak
datanya. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang kita butuhkan apa nih? Kita butuh XI min X bar yang mutlak, kemudian yang dikuadrat, kemudian yang dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kita tentukan dulu XI-nya, berarti di sini XI-nya tadi 72, 77, 82, 87, 92, dan 97. Nah, kemudian untuk mutlak XI dikurang X barnya, nah, rata-ratanya itu tadi 83,25 ya. Berarti di sini 72 dikurang 83,25 yaitu harusnya negatif 11,25, tapi karena harga mutlak berarti positif ya. 11,25, kemudian 77 dikurang 83,25 yaitu 6,25. Nah, kemudian untuk XI min X bar yang dikuadrat, udah ini tinggal kita kuadrat aja. 11,25 dikuadrat yaitu hasilnya 126,56. Kemudian 6,25 dikuadrat hasilnya 39,06. Nah, sampai seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal kalikan dengan frekuensi. Berarti di sini untuk yang F XI min X bar nah, untuk frekuensinya berarti di sini 4 dikali dengan 11,25 yaitu 45. 8 dikalikan dengan 6,25 yaitu 50. Nah, kemudian ini tinggal kita jumlah, diperoleh hasilnya yaitu 215. Nah, kemudian yang berikutnya kita cari F dikali dengan XI min X bar yang dikuadrat ya. Berarti di sini 4 dikali dengan 126,56 yaitu 506,24. Nah, ini tinggal dikalikan aja sampai seterusnya. Nah, kemudian ini tinggal sama kita jumlah juga ya. Di sini dijumlah hasilnya yaitu 168,7,4. Nah, ya udah, kalau misalnya kita udah dapat di sini berarti mencari simpangan rata-ratanya sigma dari F dikali dengan mutlak XI min X bar yaitu 215 dibagi dengan banyak datanya yaitu 40 sama dengan 5,375. Nah, untuk varians atau ragamnya sigma dari FI dikali dengan XI min X bar yang dikuadrat yaitu 1687,4 dibagi dengan 40. Hasilnya yaitu 42,185. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan bakunya cukup diakarkan dari ragamnya atau variansinya gitu ya. 42,185 yaitu 6,495.